Perusahaan Sumber Jatim yang terletak di Jalan Katulistiwa, Kelurahan Siaran Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kalbar dengan sebutan produk karet sir, diduga melakukan PHK karyawannya, tanpa memberikan kompensasi yang sesuai. Hal ini disampaikan oleh salah satu karyawan yang telah di-PHK pihak perusahaan, dan sudah dilakukan mediasi 2 kali, namun gagal dengan alasan yang kurang jelas, Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Menurut Matasin, salah satu karyawan memamparkan, kronologis seperti ini pada saat PHK tahun 2018, kami di PHK semuanya dengan pembayaran sebesar 50%, tapi apabila mau kerja lagi, akan tetapi kalau tidak mau kerja lagi akan dibayar 100%, pada saat itu perjanjian tidak tertulis, apabila terjadi PHK di kemudian hari, maka uang yang 50% itu akan dibayarkan kembali kepada kami, tutur Asim. Memang yang di PHK sebelum kami dibayar semuanya, tapi kami yang di PHK 15 orang ini tidak dikembalikan. Pada saat kami tanya, kami pinta uang sisa kemarin, tapi mereka bilang sudah tidak ada lagi, bahkan dengan kawan-kawan lain mereka bilang hangus. Kami mediasi di kantor Dewan Provinsi mengatakan, tidak ada uang yang hangus, malah pihak perusahaan disuruh membayar. Kami berharap uang yang 50% dikembalikan kepada kami, karena itu hak kami semua, dan kami minta tolong juga kepada pihak pemerintah, Wali Kota Pontianak, anggota DPRD, dapat membantu agar kasus kami bisa diselesaikan, harap Matasin. Di tempat yang sama Mulyadi, korban PHK dari pihak perusahaan, menambahkan, bagi kami ini yang umurnya 41-51 tahun, di PHK sepihak oleh perusahaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, kami merasa keberatan sekali, karena kami rasa umur seperti kami sudah masuk masa pensiun apabila 41 dan 54 oleh pihak perusahaan dan di-stopkan, dibayar menurut Undang-Undang Cipta Kerja baru, jadi undang-undang tersebut sangat merugikan kami, dan kami berharap kepada pemerintah, perhatikanlah jangan sampai nasib kami ini akan terjadi dengan kawan-kawan lainnya, harap Mulyadi. Sambungnya, kepada pihak perusahaan kami minta PHK pada 2018 dibayarkan kepada kami karena itu hak kami, karena kami telah mengabdi 30 tahun kepada perusahaan. Selain itu Ibu Nur yang beralamat Jalan Paret Pangeran Gang Flora, RT 03, 23 Kec, Pontianak Utara, juga salah satu korban PHK dari perusahaan Sumber Jatim yang belum dibayar oleh perusahaan. Ia merasa dirinya dirugikan, saya sudah bekerja 23 tahun di perusahaan tersebut, katanya. Saya berharap tolong bantulah kami ini sebagai orang kecil, soal buka apa uang tersebut sangat berharga, dan sangat kami butuhkan. Kami berharap kepada pemerintah, dan yang mempunyai otoritas bantulah kami. Di sisi lain Ormas Laskar Pemuda Melayu Pontianak Utara, dan LPM Pontianak Selatan, mengawal masyarakat yang menuntut hak ke PT Perusahaan Sumber Jatim, yang ingin menemui secara langsung pimpinan PT tersebut, namun disayangkan pimpinan pihak perusahaan tersebut tidak ada di tempat. Kami dari LPM mencoba membantu masyarakat atas peristiwa yang terjadi dan mencoba memediasikan mereka kepada pihak perusahaan supaya kasus ini tidak berlarut-larut, kata Supandi. Pak, coba Pak, ceritakan Pak, kronologis kejadian ini sampai tahun berapa Bapak mulai di PHK, sehingga uang ini terjadilah hal-hal seperti ini. Kronologisnya seperti ini, pada saat PHK tahun 2018, kami di PHK semuanya dengan pembayaran sebesar 50%. Apabila yang mau kerja, kerja lagi, yang tidak mau kerja dibayar 100%. Dengan pada saat itu yang mau kerja dengan suatu perjanjian yang tidak tertulis, perjanjiannya tidak tertulis, tapi apabila terjadi PHK kemudian hari, maka uang yang 50% yang belum dibayarkan itu akan dibayarkan kembali kepada kami. Dan memang yang PHK sebelum kami itu memang dibayar semua, tapi pada saat kami yang di PHK 15 orang ini, uang itu tidak dikembalikan. Jadi pada saat kami tanya, kami pinta uang yang sisanya kemarin, mereka bilang tidak ada lagi. Bahkan dengan kawan-kawan yang lain bilang angus. Jadi kami kemarin mediasi di provinsi, Dewan Provinsi, yang memimpin
mediasi itu menyatakan istilahnya tidak ada uang yang hangus Pak katanya. Jadi pimpinan mediasi itu menyuruh membayar. Kemudian ada panggilan mediasi kedua. Itu Dewan Provinsi namanya Mbak, tahu nggak Pak? Namanya saya tidak tahu namanya itu kemarin. Siapa? Siapa? Yulianto. Siapa namanya? Oke. Terus Pak? Dari provinsi itu menyurati untuk mediasi yang kedua, tapi dibatalkan oleh pihak perusahaan. Jadi tidak jadilah mediasi yang keduanya. Pihak perusahaan tuh siapa Pak yang batal? Pihak perusahaannya ya itulah Yulaihi. Oh Pak Julaihi ya? Pak Yulaihi. Kalau Yang boleh tahu membatalkan. Pak, perusahaan apa tuh Pak? Di bagian apa? Pada saat PHK itu 2018 itu pergantian pimpinan pemilik perusahaan. Perusahaannya apa namanya Pak? Perusahaan PT Sumber Jantin. Ganti. Pengalihan pimpinan dari yang lama ke yang baru. Yang lama membayar cuman dibayar 50% dengan perjanjian 50%-nya lagi akan dibayarkan setelah kami akan di PHK. PHK kemudian harinya. Ya. Tapi pada saat ini tidak ada yang 50%-nya tidak diberikan kepada kami. Jadi kami menuntut yang 50%-nya itu yang PHK tahun 2018. Bapak udah coba minta kepastian kepada pihak perusahaan? Kami sudah meminta, uang itu sudah kami minta, cuman tidak dikasih dengan alasan angus. Kami juga tidak tahu kok bisa angus. Padahal dari pihak perusahaan, personalianya pribadi khususnya, itu sudah berjanji kepada kami. Pas kebetulan pada saat PHK tahun 2018 sampai PHK 2023 itu personalianya orang yang sama. Sama. Namanya Pak siapa? Namanya Pak Yulaihi. Pak Yuledi. Terus terkait masalah PHK, apakah Bapak megang surat bukti atau surat penyurat? Surat PHK ada, cuman di situ tidak tertulis PHK, tapi tertulis mengundurkan diri. Suratnya ada, coba kita lihat. Ada, suratnya ada. Ini ya Pak. Nah ini, Itu kan Pak, itu kan Pak. Itu Pak. ini kan mengundurkan diri, bukan PHK nih. Padahal kami di PHK. Bahkan kawan-kawan yang udah umur 55 itu juga PHK. Seharusnya kan 55 tahun itu udah pensiun hitungannya. 54 sampai 55, 56 itu kan pensiun dah hitungannya. Tapi dihitung PHK. Mengundurkan diri. Tapi di sini tertulis mengundurkan diri Yang menulis mengundur diri dari pihak mana Pak? dari pihak perusahaan ini. Cap perusahaan. Oh ya, dari perusahaan ya. Berarti ada dari sepihak lah bahasanya ya. Ya, pihak. Jadi dengan kasus ini bagaimana menurut Bapak nih? Apakah tindakan Bapak selanjutnya bagaimana? Harapan Bapak nih ke depan? Ya, harapan kami uang yang 50% itu dikembalikan pada kami. Dibayarkan. Karena itu hak kami semua. Kalau bukan hak kami, untuk apa kami mau nuntut seperti ini? Oke, berapa masyarakat yang di PHK oleh pihak perusahaan Pak? Belum dibayar. Yang belum Yang belum dibayar? dibayar, kami ini yang menuntut ini 15 orang. Ya. Kemudian yang di belakang kami itu ada 9 orang. Cuman mereka ndak ada tindakan, sepertinya ndak ada tindakan. Karena dia masih kerja. Karena mungkin masih dipakai di perusahaan kan. Kemudian apalagi kira-kira Bapak mau sampaikan pada hari ini kepada pihak perusahaan? Yang kami tuntut dengan perusahaan, kami minta tolong uang kami yang 50%-nya dikembalikan kepada kami, karena itu memang hak kami. Untuk pemerintah Pak, harapan Bapak ke pemerintah supaya kasus ini bisa diselesaikan.
Untuk pemerintah tolong Wali kota atau gimana? wali kota ataupun Pak Gubernur, Ya. anggota-anggota dewan tolong perjuangkan nasib kami dan juga kawan-kawan yang masih bekerja di pabrik, karena selama ini yang saya dengar gaji mereka itu banyak kurangnya, malah dipangkas terus. Oh gitu Pak ya. Nama saya Ahmad Hasim. Oke. Saya bekerja Berapa tahun, Pak? masuk di PT Sumber Jantung itu tahun 2003. 2003, PHK terakhir 2023. Jadi lebih kurang 20 tahun. Yang di PHK. Dari kawan saya, bagi kami ini yang umurnya udah 41 sampai 51 tahun, terus di PHK oleh sepihak oleh perusahaan dengan pesangon Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, kami merasa keberatan sekali karena kami rasa umur-umur seperti kami ini udah masuk usia pensiun, apalagi 51, 54, oleh perusahaan tidak dihitung pensiun dan dihitung distopkan sementara dan dibayar menurut Undang-Undang Cipta Kerja baru. Jadi kami merasa sangat Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat merugikan bagi kami karyawan. Jadi kami minta pada pemerintah untuk perhatikanlah, jangan sampai nasib-nasib kami ini menimpa kawan-kawan yang lain. Dan untuk perusahaan kami minta agar hak kami yang pada tahun 2018 dibayarkan kepada kami, karena itu merupakan hak kami yang setelah sudah puluhan tahun mengabdi pada perusahaan. Berapa tahun Bapak kerja di perusahaan tersebut? Perusahaan apa itu namanya Pak? PT Sumber Jantin. Ya. Berapa Saya tahun mulai bekerja dari tahun 2002 sampai 2023. setelah itu baru di PHK gitu. Ya, di PHK oleh perusahaan dengan pesangon yang di Cipta Kerja baru yang saya kira sangat memberatkan bagi kami lah. Ada menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Kami sudah konfirmasi dengan perusahaan, tapi perusahaan tidak ada, sebenarnya tidak ada keluhan-keluhan kami. Mereka menganggap kami sudah putus, sudah Oke. ada pinjaman kembali. Ya. Kemudian Bapak menyampaikan hal ini ke Depnaker sudah. Sudah, kami sudah ke Depnaker Kota. Tanggapan? Dari Depnaker Kota, mereka melimpahkan ini ke Depnaker Provinsi Ya. untuk mediator. Terus tanggapan provinsi? Tanggapan provinsi, ada Bapak Yulianto Suswono Yulianto SPD MSI Ya. sebagai moderator meminta kalau memang ada hak-hak karyawan yang perlu ditunaikan harus ditunaikan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, apabila tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa bank yang sudah itu dianggap hangus oleh mediator Kempari, pimpinan provinsi. Tapi setelah dipanggil oleh mediasi yang kedua, pihak perusahaan mangkir dengan alasan sudah membayar sepenuhnya. Jadi kami ke sini meminta keadilan lah bagi semua aparat apabila yang bisa membantu kami. Kami minta supaya uang kami yang separuh ini bisa ditunaikan oleh perusahaan. Saya kira seperti itu. Kami sebagai organisasi masyarakat akan terus mengawal kasus ini, sampai ada titik penyelesaian antara pihak perusahaan dan masyarakat yang di PHK. Kami juga berharap kepada pemangku kebijakan khususnya pemerintah harus peduli terhadap permasalahan masyarakat. Tutup Supandi. Perusahaan PT Sumber Jantin. Saya merasa dirugikan selama ini. Soalnya, waktu pertama saya nerima uang itu, Pak Jul bilang, kalau kamu ambil satu, kamu masih kerja. Kalau ngambil dua, kamu enggak bisa kerja lagi. Sekali saya tanya, waktu tahun 2023 saya tanya, uang saya yang sisa kemana kan Pak Jul? Dia bilang angus. Saya bilang, kenapa bisa angus? Ya. Dari mana jalannya uang itu bisa angus? Ini ada undang-undangnya, dia bilang. Ya saya orang bodoh ya, nama undang-undang mana gak saya tahu. Tapi waktu dia mediasi di provinsi, Pak Suswo Julianto itu udah benar-benar jelas, Bapak harus bayar. Ini uang hak mereka, tidak ada jalan yang hangus. Ya. Jadi kami merasa senang. Nanti dia bilang ada mediasi kedua. Pikir kami mediasi kedua tuh udah dibayar. Tahu-tahu digagalkan mediasi kedua. Dan Berarti- kami pun pengen tahu digagalkan tuh dari pihak mana. Kenapa kami tidak dikasih tahu? Tahu-tahu gagal ya. Dari berapa lama tuh Bu dari mediasi pertama dan kedua? Sekitar seminggu. Seminggu. Tanggal 21 yang kemarin sebenarnya kami mediasi yang kedua. Setelah itu tidak jadi. Lalu tidak ada perkembangannya lagi.
dia bilang gagal. Bilang yang bilang gagal siapa Bu? Perusahaan nggak? dari perusahaan lah. Dia bilang semua udah saya bayar, bilang ya gitu. Tapi kami tidak ada nerima uang. Oh iya ada. Terus Bu, apa tindakan Ibu nih seandainya mereka pihak perusahaan tidak bayar? Yang lain seperti yang lain lah Pak, yang teman-teman saya minta bayar uang saya karena itu hak saya. Puluhan tahun saya kerja di situ. Dari tahun 2000 awal sampai sekarang saya bekerja di situ. Berarti udah Saya sih memang pensiun. 23 tahun. 23 tahun saya bekerja. ya. Apa permintaan Ibu nih terhadap pemerintah nih? Ya jelas yang terkait lah. Ya saya minta dari pemerintah tolong bantulah kami orang kecil ini. Soalnya bukan apa, kami nih merasa duit segitu tuh lebih berharga daripada dia. Dia ialah dia orang berduit. Kok macam kami uang nih dibutuhkan. Itu aja harapan kami. Oke Bu, alamat di mana Bu? Saya Pare Pangeran, Gang Flora. Yang Bora ya. Oke Bu. Ada Ibu mau tambahkan? Udah cukup Pak sih. RT-nya Bu, RT berapa Bu? RT 3 RW 23. Ibu ini RT berapa? Aku sih kurang ngerti, kalau saya rumah saya Dharma Putra 2A. Dharma Putra 2A. RT sih kami itu kurang RT 2. RT 2 ya, oke. Bapak RT berapa? RT 1 RW 14. Bapak juga? Saya RT 1 RW 29. Oke, Pontianak Utara ya. Pontianak Utara. Oke, makasih Bu ya, Pak. Pak Jul tuh bilang sama aku waktu tahun 2018. Ini Bu Miss, duit kau sekarang keluar 54 katanya. Ya. Dia bilang sama aku, kataku. Iya. Sekali tahun 2003, apa keluarnya cuman yang PHK yang baru ini karena cuman 5 tahun katanya yang dibayar situ. Yang bayar Ibu tuh dari perusahaan Bu? Dari perusahaan Sumber Jati, Pak Jul yang bayar itu. Aku yang ngambil berkas-berkas itu. Aku seorang kawan-kawan aku udah ngambil semua, memang aku sengaja. Iya. Karena kata aku bilang Pak Jul kemarin tuh, Bapak dulu janji kalau setelah kau nanti umur kau 55, duit tuh punya kau keluar semua. Apa sekarang lalu tadi keluar Pak? Ngapa sekarang Bapak tak tanggung jawab keluar? Karena aku yang PHK ini dipanggil sama Bapak. Aku kata dia tuh, kau pandai baca enggak? Enggak, aku tak pandai, bilang gitu aku. Sekali sampai ke rumah kata anakku, ngapa ini tidak di PHK Mak? Gimana aku tahu? Aku kan tak tahu kata aku. Cuman aku bilang sama Pak Jul dulu, Bapak janji ini duit kau keluar 54, nanti setelah kau cukup 5 tahun, umur kau cukup 55 katanya, baru duit kau keluar semua. Ngapa sekarang lalu tak ada? Dia bilang angus. Pak Jul seorang yang ngomong depan aku. Oke Bu, Pak Jul itu Bu, bagian apa Bu? Pimpinan di Sumber Jantin itulah. Oh, pimpinan. Berarti Kita kan tak tahu. artinya Ibu ini merasa dibohongi lah ya? Jadi kita kata kawan-kawan aku, mau misalnya kau begini Mas, ya mau. Kalau nanti kau dapat, aku gigit jari kalau tak ngikut kawan kata aku. Kita orang bodoh, dia Pak Jul orang pintar. Tapi kata aku dia tak ada janji, cuman dia ngomong depan aku. Jadi permintaan Ibu nih ke perusahaan apa Bu? Ibu minta dikeluarkan duit aku. Dulu karena dia ngomong cuman keluar 54. Kalau keluar semua duit kau katanya kau tak bisa kerja lagi keluar. Karena kau katanya umur kau masih 32, sekarang masih bisa kerja. Nanti kalau setelah sampai kau umurnya 55 atau 56, baru duit kau katanya keluar semua. Aku sekarang masih 51 umur aku. Kenapa sekarang lalu tak ada dikeluarkan? Pak Jul seorang yang bilang angus sama aku. Cuman kemarin Ibu tidak minta lembar surat perjanjian, tidak ada Ibu ya? Tidak ada. Hanya Karena kawan-kawan aku tak ada minta surat perjanjian. Hanya melalui lisan Ibu ya, omongan aja. Cuman tak tahu tanggal berapa, bulan berapa, kata dia nyuruh ke kantor, dipanggil nyuruh tanda tangan. Kita kan tak tahu, karena dia kan tidak dikasih tahu. Nyuruh tanda tangan, kita tanda tangan.
Yang nanya cuma ini, Pak ini nanya. Jadi untuk apa Pak? Ini yang tanda tangan kita nih. Nggak tahu aku jawaban dia. Jadi tuntutan ibu ini kepada pihak perusahaan apa Bu? Ya sekarang nih Dibayar. ini sisanya duit yang tahun 2018 harus dikeluarkan. Karena itu Kalau- pihak kita. Kau boleh tahu Bu berapa totalnya itu Bu? Nggak tahu kita karena Oh. tidak dikasih tahu. Pertama dikasih berapa Bu? 54. Masa kerja ibu berapa tahun? Aku masuk kerja 95 Sampai di PHK kemarin sampai di PHK tahun 2003. ya. Dari tahun 2018 berarti 5 tahun. Aku sekarang umur aku masih 51. Aku mau bilang gitu, aku Pak masih mau kerja karena anak aku kata aku masih sekolah di SMA kelas 2 kataku. Itu ndak masalah katanya. Macam Ida kawan aku 54 tidak dihitung pensiun sama dihitung mundurkan diri. Pertamanya dia ngomong kalau 54 katanya bisa pensiun. Sekali besoknya lain lagi omongan dia. Kita Oke. dibutak-butakkan lalu kita orang kita sekawan orang bodoh mau ngaku dia pintar nyaman benar makan duit karyawan. Kayak harapan ibu apa nih? Kira-kira ke perusahaan nih? Ya sekarang gitulah. Kembalikan dikeluarkan duit kita tuh. Karena duit itu hak kita. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. Kita ikuti berita lintas nasional.